أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arasy-Nya di atas air agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 11 namanya surat Hud ayat 7. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami hadir kembali di BCA di Kota Baru, Driorejo, Gresik, untuk mengajak diri kami dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dengan Al-Qur'an ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari Jumat tanggal 10 di bulan November 2023 miladiah kita akan memperingati Hari Pahlawan. Peringatan ini adalah peringatan yang ke-78. Mari kita baca surat 78 namanya surat An-Naba, mulai dari ayat 1 sampai ayat 40. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala bentuk perbuatan yang keji dan mungkar. Di surat An-Naba ayat 21 sampai 30 Allah berfirman, sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana
dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amalan manusia. Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain adab. Naudzubillah summa naudzubillah. Itulah surat 78 ayat 21 sampai 30 yang kita harus berhati-hati. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sekarang kita lihat di surat 78 ayat 31 sampai ayat 40. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun buah anggur dan gadis-gadis montok yang sebaya dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di sana mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia maupun perkataan dusta sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Tuhan yang memelihara langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih. Mereka tidak mampu berbicara dengan Dia pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir adab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Surat An-Naba ayat 31 sampai ayat 40. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kita lanjutkan kajian kita di surat 11 ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam ayat ini artinya 6 hari, akan tetapi pengertian hari di sini tidak dapat disamakan dengan hari seperti yang kita alami sehari-hari, tetapi disesuaikan dengan hari menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Ulama ilmu falak telah menetapkan bahwa hari-hari yang ada hubungannya dengan peredaran bintang-bintang tidak sama dengan kadar hari yang berlaku di bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa singgasananya sebelum penciptaan langit dan bumi berada di atas air. Arsy atau singgasana Allah itu termasuk alam gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Dan dia mungkin pula dibayangkan atau dikhayalkan bentuk dan rupanya. Apalagi caranya Tuhan bersemayam di atas singgasana itu. Ayat-ayat yang menerangkan hal itu termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat, yang wajib
kita imani kebenarannya dengan menyerahkan pengertiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah, Rabi'ah dan Malik meriwayatkan bahwa para sahabat dalam menafsirkan ayat mutasyabihat seperti itu selalu berkata, istiwa atau bersemayam sudah diketahui, akan tetapi caranya tidak diketahui. Ayat ini menunjukkan bahwa yang berada di bawah arasy Allah itu ialah air yang oleh Allah dijadikan unsur pokok dalam menciptakan makhluk yang hidup. Allah berfirman, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian Allah menerangkan bahwa tujuan penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa dan adanya arasy di atas air yang jadi unsur pokok dari semua makhluk yang hidup adalah untuk menguji siapa di antara manusia yang lebih baik perbuatannya. Allah telah menyediakan semua yang berada di bumi ini untuk dimanfaatkan manusia. Allah berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Surat Al-Baqarah ayat 29. Semua manusia yang berada di atas permukaan bumi diperintahkan supaya berusaha dengan segala kemampuan dan kesanggupannya untuk mengambil manfaat isi alam, untuk menggali manfaat alam semesta ini yang ada di bumi, di lautan dan di udara, seperti barang tambang yang terdapat di perut bumi, di dasar laut dan sebagainya, supaya digali manfaatnya semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia sebagai anugerah dari Allah Rabbul Alamin. Allah menciptakan langit dan bumi sebagai ujian bagi manusia, siapakah di antara mereka yang paling kuat imannya dan paling baik amalnya, yang paling berjasa untuk kemanusiaan, siapa yang paling menonjol keterampilannya, siapa yang paling tinggi hasil produksinya, siapa yang paling jujur dan ikhlas dalam usahanya dan sebagainya. Tentulah Allah tidak hanya menguji saja, akan tetapi akan memperhatikan pula hasil ujiannya dan memberi pahala yang seimbang dengan jasanya. Balasan Allah itu diberikan setelah hari kiamat. Akan tetapi jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau berkata kepada kaum musyrikin di kota Makkah bahwa mereka akan dibangkitkan setelah mati untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya ketika di dunia. Maka mereka akan menjawab, apa yang kamu kemukakan dari Al-Quran itu hanyalah sihir belaka untuk menekan kami dan untuk mencegah kami dari kenikmatan dan kelezatan dunia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya, sehingga anak cucu kita dan juga keluarga besar kita, dan juga wabil khusus
warga Republik Indonesia senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa memetik hikmah dari peringatan Hari Pahlawan yang ke-78 yang akan besok kita laksanakan peringatan itu, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sehat wal afiah kepada anak-anak kami, siswa-siswi, ustadz, ustadzah, dan juga ibu bapak semuanya, pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kepada saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikan kepada kami panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga guru-guru kami, para sahabat-sahabat guru, siswa-siswi kami, dan juga bapak ibu wali murid, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.